presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emawati Y. Rumampuk Baule. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita dari Ratapan 1 ayat 11 menyatakan, berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami dalam rahmat-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman Tuhan, serta mau melakukannya sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ratapan 1, ayatnya yang pertama hingga ke-17, yang menyatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya.
Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tengah lawan, dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena ini aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang-orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluarga-keluarga jemaat yang pada saat ini mengingat rayakan kebangkitan Kristus di setiap hari Minggu yang pada masa saat ini harus dilakukan di rumah-rumah. Karena itu ketika kita membaca kitab Ratapan pasal 1 hari ini, firman Tuhan menjadi sungguh-sungguh lebih hidup di saat kita semua sebagai manusia yang menerima musibah secara global, mampu menghayati secara mendalam apa yang menjadi ratapan umat Tuhan di saat mengalami keruntuhan dan kesunyian kota Yerusalem. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sudah lebih 40 tahun sebenarnya Nabi Yeremia bernubuat kepada Yehuda yang tegar tengkuk dan tidak percaya. Dan dalam kitab Ratapan, dalam 5 ratapan perkabungan yang emosional, kita melihat dia menulis sebagai seorang saksi mata untuk meratapi hancur leburnya Yerusalem dan bait suci, serta penduduknya yang diangkut ke Babilonia secara paksa. Dia juga menyebutkan alasan mengapa Allah sampai memakai orang Babel untuk mendisiplinkan umat yang menyembah berhala. Karena itu selama 2 tahun pasukan Babel mengepung Yerusalem, Yeremia menyaksikan kengerian perang secara langsung. Namun di tengah keputusasaan dia juga menulis tentang pengharapan pemulihan yang akan datang. Yeremia mengingatkan orang Yahudi bahwa Tuhan yang telah menghakimi Yehuda dengan adil karena dosa mereka adalah juga Tuhan sebagai sumber pengharapan. Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan keselamatan. Dan Yeremia memanggil umat untuk bertobat dan percaya pada kebaikan Allah. Karena itu kita lihat tujuan dari 5 ratapan dalam kitab Ratapan yang kita baca saat ini, mengungkapkan kesedihan yang sangat mendalam dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis, termasuk keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud, pembinasaan sama sekali dari tembok-tembok kota, bait suci, istana raja dan kota pada umumnya, serta pembuangan yang menyedihkan ke Babilonia dari kebanyakan orang. Nah, kita lihat ayat 1, saya kira ini menjadi hal yang sangat hidup dan sangat kita alami saat ini. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Saya kira ratapan dan ungkapan ayat 1 dan beberapa ayat yang kita baca ini, bukankah juga menjadi ratapan dan kepedihan kita di tengah-tengah masa sulit kita pada kehidupan bangsa, negara, bahkan dunia? Bukankah kemegahan kota Yerusalem sudah tidak dapat lagi diagungkan? Bukankah juga ungkapan kota Yerusalem yang dahulu ratu di antara kota-kota,
kini mendapatkan status sebagai ungkapan janda, tak memiliki kekuatan dan daya apapun untuk dibanggakan, apalagi diagung-agungkan. Saya kira di tengah-tengah situasi kondisi kita untuk memerangi COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerinduan hati besar kita untuk dapat bersekutu bersama-sama di Bait Tuhan yang kudus. Kita dapat merasakan ungkapan ratapan bangsa Yehuda ini di saat mereka tidak dapat lagi beribadah karena bait sucinya hancur. Di saat mereka tidak dapat lagi mengagungkan dan memuliakan kota Yerusalem, kota di mana Allah hadir dan bertakhta di dalamnya. Saya kira ini menjadi kepedihan, bahkan ratapan kita saat kita menyaksikan juga begitu banyak korban berjatuhan, baik yang tertular virus COVID-19 maupun juga yang mendapatkan status sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam perawatan dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi ratapan manusia secara keseluruhan, khususnya saat di negeri kita bersama-sama diajak oleh pemerintah, bangsa dan negara kita untuk meniadakan ibadah-ibadah di tempat-tempat ibadah sebagaimana kita rindu hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama. Namun kita harus mengikuti arahan dalam rangka bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan beribadah di rumah-rumah kita masing-masing. Dan tentunya sebagai gereja Tuhan, GPIB Siloam juga mau mengadakan pelayanan sekalipun harus melalui cara online seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang mengatakan kehidupan spiritualitas kita harus justru semakin kuat di tengah-tengah masa sulit. Harus justru semakin diuji apakah kita mau tetap bersandar kepada Tuhan, dan kita juga mau belajar dari kitab ratapan ini yang menyadari ketika mereka meratap, mereka tahu ada dosa dan kesalahan besar yang mereka lakukan dengan penyembahan berhala. Ada dosa dan kesalahan ketika mereka tidak setia kepada Tuhan Allah. Dan Yeremia lewat kitab ratapan pasal 1 ini mau mengajak kita sekalian juga untuk dapat merefleksikan keberadaan diri kita saat ini. Mungkin saja kita akan merefleksikan kehidupan kita, salah apa kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Dalam masa Prapaskah, kita diajak untuk menghayati bagaimana Kristus boleh berjalan di jalan penderitaan menuju kayu salib, dan kota Yerusalem justru menjadi kota di mana Yesus akan masuk ke dalam kota Yerusalem dengan penuh kemegahan. Namun Yesus akan masuk justru untuk mendekati janji rancangan keselamatan Tuhan dengan siap memikul salib sampai kemudian penyaliban kepada Yesus. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ketika dalam ratapan ini Yeremia bukan hanya mengakui bahwa Allah benar dan adil dengan segala jalannya, tetapi juga Dia itu murah hati dan berbelas kasihan kepada mereka yang berharap kepadanya. Artinya, lewat bacaan ini mengajak kita sekalian untuk memiliki pengharapan di tengah-tengah keputusasaan dan memandang lebih jauh dari hukuman pada saat itu kepada saat Allah akan memulihkan umatnya kelak. Ratapan merupakan respons yang wajar terhadap kenyataan penderitaan, di mana kita melibatkan Allah di tengah kesakitan dan pergumulan kita. Pada akhirnya, ratapan itu dipenuhi pengharapan. Ketika kita meratapi sesuatu yang tidak benar, kita mengajak diri kita sendiri dan orang lain untuk aktif mengupayakan perubahan. Nah, karena itu, dalam tema renungan hari ini, kesadaran pelayan, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyadari bahwa di tengah-tengah situasi yang banyak memakan korban yang berjatuhan, yang banyak menimpakan kesedihan, kita tetap punya pengharapan yang kuat
bahwa di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menuju perjalanan Via Dolorosa kayu salib itu, Dia mau menanggung segala beban penderitaan kita saat kita tetap mau bersandar dan selalu mau berdoa kepada Tuhan. Oleh karenanya, warga jemaat yang ada di rumah, mari kita tetap setia mengadakan jam-jam doa kita, sebagaimana GPIB melalui seruan Majelis Sinode pada pukul 12 siang dan pukul 21 malam. Semua dihimbau untuk berdoa bersama-sama dalam rangka meminta belas kasihan Tuhan, dalam rangka menyadari diri kita sejauh mana kita menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan masa-masa sulit ini juga harus kita alami dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kitab Ratapan mengajak kita untuk melihat di balik semua ratapan penderitaan ini, ada Tuhan yang akan memberikan pengharapan saat kita menyadari mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saja banyak hal secara komunal kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita memohon pengharapan yang teguh kepada Tuhan agar musibah ini dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan memampukan semua pihak dapat memutus mata rantai, dan semua korban yang berjatuhan dan keluarga yang saat ini meratap atas berbagai macam kondisi yang kita alami, kita dukung dalam doa sehingga kita tidak kehilangan iman di tengah-tengah kesulitan penderitaan kita pada saat ini. Karena itu mari bawalah keluh kesah dalam pengharapan kepada Tuhan di Minggu Prapaskah, di mana para pelayan dan kita semua perlu melakukan pertobatan sehingga keluhan di dalam Tuhan berganti dengan pengharapan yang menguatkan diri kita dan menguatkan orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara saling menguatkan, saling mendoakan dan memberikan pengharapan iman dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bersaat teduh. Mari menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 282. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari menyatukan hati dalam doa sapaan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang mengucap syukur di tengah-tengah masa sulit saat ini. Kami datang mengucap syukur di masa raya Prapaskah
di saat kami diajak untuk menghayati penderitaan Kristus di atas kayu salib memasuki kota Yerusalem. Di saat kami juga diajak untuk membaca kitab Ratapan pasal 1 saat ini, di mana umat Yehuda meratapi penderitaan akibat dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Akibat mereka tegar tengkuk di hadapan-Mu secara komunal, mereka menyakiti hati Tuhan. Sehingga lewat ratapan ini mau mengajarkan kepada mereka dan kami saat ini untuk belajar melihat berbagai macam bentuk penderitaan, musibah dan berbagai macam hal yang mendukacitakan hati kami. Sehingga ratapan-ratapan kami bukan sekedar keluh kesah atau bentuk kami menyatakan di manakah Tuhan saat penderitaan ada. Tapi kami diajarkan juga harus memiliki pengharapan yang teguh. Karena di balik semua penderitaan dan ratapan setiap umat manusia saat ini, ada cara Tuhan untuk berbicara kepada kami. Ada cara Tuhan untuk memberikan kesadaran bagi kami semua. Apakah kami sudah benar-benar menyatakan spiritualitas kami yang benar di hadapan Tuhan, ataukah hanya kepura-puraan belaka? Bapa, ampuni kami dengan berbagai macam dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa dan memohon belas kasihan Tuhan saat Tuhan memberikan ampun atas setiap salah dan dosa kami. Saat ini Tuhan, di tengah masa-masa berat kami, biarlah Tuhan memberkati semua umat percaya, semua umat beriman yang rindu untuk beribadah bersekutu di bait Tuhan di gereja-Mu. Namun karena situasi kondisi kami harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus patuh kepada anjuran pemerintah. Kami harus patuh juga bahwa Tuhan bicara melalui mereka dengan hikmat-Mu, sehingga kami dalam kesadaran diri kami tetap boleh beribadah, sekalipun ibadah kami lakukan di rumah-rumah setiap warga jemaat pada saat hari ini. Tuhan, Kau berkati semua keluarga-keluarga jemaat di rumah dalam tugas tanggung jawab sehari-hari, di mana kami semua beribadah bersama-sama anggota keluarga kami, di mana kami semua harus mengendalikan diri kami untuk tetap berada di rumah, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dihentikan, dan korban yang sudah berjatuhan berangsur-angsur Tuhan dengan campur tangan-Mu menopang menolong keluarga yang berduka, maupun juga mereka yang saat ini bergumul di rumah-rumah sakit ataupun mengisolasi diri di rumah-rumah. Biarlah anugerah tangan Tuhan menjamah, memulihkan, dan bahkan juga akan menghapus air mata duka serta ratapan yang ada. Bapa di sorga, ajar kami untuk dapat mampu mengerti di balik semua ini ada rancangan Tuhan indah terjadi bagi seluruh umat manusia di dunia, istimewa juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan, dalam menangani penyebaran COVID-19, sehingga dapat diputuskan untuk tidak banyak korban jatuh di negeri ini. Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat, juga saat beliau dalam keadaan berduka, Tuhan juga hibur dan kuatkan beliau dengan keluarga, bahkan juga bersama-sama dengan aparatur pemerintahan sampai di tingkat daerah. Tuhan memberkati, berikan hikmat, sehingga langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus ini, mereka diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat membuat seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, tetap berharap pada Tuhan, dan tetap percaya Tuhan akan menghalau musibah ini, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, Engkau memberkati pemerintah Provinsi Kalbar, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Tuhan berkati mereka semua. Semua yang terkait dalam penanganan untuk memutus mata rantai COVID-19. Mereka yang bekerja di rumah sakit, baik para dokter, jururawat, para medis, semua orang yang terkait dalam mengurus segenap pasien yang perlu ditopang dan ditolong. Tuhan lindungi mereka semua dengan alat-alat pelindung diri, alat-alat kesehatan yang diperlukan, agar semuanya
Tuhan juga akan cukupkan dengan cara Tuhan. Bapa di sorga, keluarga-keluarga yang saat ini berharap, biarlah mereka tak putus asa, tapi kami terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja dalam panggilan pengutusannya, di saat kami bersama-sama pemerintah dalam kesadaran kami untuk memindahkan ibadah-ibadah minggu, kegiatan-kegiatan ibadah lainnya di rumah-rumah jemaat. Tuhan berkati setiap pelayanmu, setiap presbiter, setiap warga jemaat. Dalam seluruh aktivitas kami terus berdoa meminta pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang berduka Tuhan hibur. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan semangat iman. Mereka yang berbahagia untuk minggu ini merayakan ulang tahunnya, Tuhan berkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang pekan kami yang baru ini dengan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kami yang sudah boleh menyiapkan ibadah hari Minggu lewat streaming saat ini. Baik pelayan penatua diaken yang melayani, baik organis, pemandu lagu, seluruh kami yang boleh ambil bagian dalam menyiapkan layanan ibadah-ibadah lewat streaming ini. Tuhan memberkati agar lewat pelayanan seperti ini pun jemaat-jemaat di rumah-rumah kami masing-masing dikuatkan, diberikan kekuatan iman, diberikan warta firman Tuhan yang menguatkan, seraya percaya baik sukacita maupun penderitaan hidup yang ada Tuhan di situ yang akan menopang dan menolong kami. Segera kami memasuki pekan karya kami yang baru, biarlah firman Tuhan boleh terwujud nyata dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih setia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi warga jemaat yang berada di rumah, dapat pula memberikan persembahan lewat transfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera di running text layar jemaat, atau dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucaplah syukur.
Boleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 29 Maret 2020 sebagai berikut. Warta bidang PPSDI PPK. Ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA dan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna atau IHMPT ditiadakan dan kembali sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna serta ibadah hari Minggu umum akan disampaikan secara live streaming sampai ada perubahan ibadah lebih lanjut. Untuk Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU ditiadakan dan kembali sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Duka cita telah dimuliakan Bapa di sorga, yaitu Bapak Hokian, sektor Tanjung Hulu, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Majelis dan warga GPIB Jemaat Siloam Pontianak turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 29 Maret sampai 4 April 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersuka cita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk hari Minggu 29 Maret 2020. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat mari berdiri. Tetaplah semangat dan penuh pengharapan iman kepada Kristus dalam aktivitas di rumah saja. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita dapat menghalau musibah ini. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita mendapatkan belas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Mari memuji Tuhan, janji yang manis, kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.